Jadi gitu juga dakwah itu banyak seninya. Ya. Maka perlu ilmu, dakwah ini juga perlu menyampaikan ilmu ini ada ilmunya juga. Jangan mentang-mentang ente rajin pengajian, rajin banyak ustaz nih sunnah tuh. Ente tiba-tiba datang ke anak-anak di jalan, pengamen di jalan, anak pang dibilang hukum hakam. Nabi itu dakwah 13 tahun di Makkah tak bicara hukum hakam. Nabi hanya bicara la ilaha illallah. Nabi berdakwah di hadapan para pemabuk, Pak. Nabi tak usik hobinya. Nabi tak pernah merampas kesenangan sahabat. Yang Nabi lakukan adalah mengganti kesenangan sahabat dengan sesuatu yang lebih nikmat. Apa itu? Agama. Jadi kritik orang di Instagram, Bang Dery ini dakwahnya harus ikut cara Rasulullah dengan kelembutan. Jangan keras-keras. Bang Dery kadang-kadang teriak-teriak dakwahnya keras-keras, demo-demo gitu. Wah, ini semua takbir, Allahu Akbar. Apa begitu, Bang? Ini ada hikmah. Dia bilang dakwah dengan kelembutan Nabi. Ini salah, Pak. Sepertinya benar. Rasulullah bukan dakwah dengan kelembutan. Nabi berdakwah dengan hikmah, bil hikmah. Nabi tahu kapan harus lembut, Nabi tahu kapan harus marah, Nabi tahu kapan harus tersenyum, Nabi tahu kapan harus pukul orang, Nabi tahu kapan harus cambuk orang. Waktunya marah, kamu tak marah, kamu keledai, kata Nabi. Kata Buya Hamka, kalau agamamu dinistakan, kamu tidak marah, ganti bajumu dengan kain kafan, mati aja kamu. Kita kembali kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mudahkan yang dimudahkan Allah, ad-dinu yusrun, agama itu mudah, jangan dipersusah. Maka perlu iman yang kuat, hadirin mulia. Tidak perlu dengar kata orang, apa kata Allah, itu yang paling penting, Pak. Penilaian orang nggak penting, orang yang menilai kita itu nggak lama lagi mati, Pak. Hari ini habis-habisan waktu kita, harta kita untuk mendapatkan penilaian orang. Sekolah tinggi-tinggi biar dinilai S2, biar dinilai S3, nggak lama lagi yang menilai kita itu mati, Pak. Ini, Pak, yang ngasih antum profesor tuh, kita kasih profesor ya, mati. Sekarang berapa nilai kita dalam pandangan Allah, itu harus kita pikirkan. Saya bernilai nggak dalam pandangan Allah, saya ada harganya. Mau tahu bagaimana cinta Allah kepada kita? Periksa hati kita, berapa cinta kita kepada Allah. Begitulah cinta Allah kepada kita. Maka hadirin sekalian, kembali kepada sunnah. Jangan remehkan sunnah. Apa sunnah yang paling hebat, yang paling dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Salat 5 waktu berjamaah di tempat azan dikumandangkan. Ya. Oh, saya sholat di rumah, Ustaz. Berjamaah dengan anak istri saya. Istri saya ini Ustaz Soleha. Kalau saya nggak temani dia nggak marah dia. Saya harus sholat mengimami istri di rumah. Oh, top ini. Sepertinya top, Pak. Tapi Nabi marah. Apa kata Nabi dalam satu hadis? Sungguh aku ingin mengumpulkan anak-anak muda. Nabi ingin bikin ormas pemuda, Pak. Lalu aku akan perintah mereka semua mengumpulkan kayu bakar. Dan aku akan datangi laki-laki yang sholat fardu di rumah-rumah mereka, dan aku akan bakar rumah mereka. Oh, marah Nabi, Pak. Ternyata sholat di rumah ini nggak boleh, Pak, kecuali uzur. Jadi hadirin sekalian, berapa waktu di masjid? 5 waktu. Boleh nggak ke masjid? Uzur. Nggak mampu berdiri, boleh duduk. Nggak mampu duduk, boleh berbaring. Waktu berbaring pun nggak mampu lagi sholat, bergerak nggak mampu, harus disolatkan, Pak. Begitu mudahnya Islam. Iya, Pak. Iya, makanya nggak mau ke masjid, tanya dia, Bang, ente mau ke masjid sendiri apa mau diantar? Maksudnya ya, kita dakwahkan, makmurkan masjid. Itulah dakwah yang sesungguhnya. Di masjid umat bersatu. Oi, apapun organisasi kalian, kelompok kalian, partai kalian, di masjid kita bersatu. Setuju? Nggak usah ribut-ribut masalah khilafiyah. Oh, ini masjidnya kunut, saya nggak mau sholat di sana. Masjidnya nggak kunut, saya nggak mau sholat di sana. Ya, Pak. Orang yang berpikiran seperti itu pasti orangnya itu seperti kata dalam tempurung. Suruh dia loncat. Ya. Suruh buka tempurung, loncat-loncat keluar, biar lihat kambing, yang lebih besar. Biar luas wawasannya. Pasti dia berguru ke satu orang saja. Maka lebih banyak guru lebih baik. Lebih banyak majelis yang dikunjungi lebih baik. Dengar kebaikan di setiap ulama. Enggak semua orang sempurna, Pak.
Ya. Kalau bicara dakwah mungkin saya bisa Pak, tapi kalau antum bicara Ustadz bagaimana hukumnya begini? Hukum apa itu? Tanyalah sama ahli hukum, ahli fikih Ustadz Abdul Somad. Bagaimana cara ini? Tanya Ustadz Adi Hidayat. Mereka ulama, ahli di sana. Tapi kalau ente tanya gimana cara dakwah sama anak pang, sama Ustadz Abdul Somad, dia bingung dia jawab. Tanya sama Dery katanya. Gimana cara dakwah sama banci-banci, bencong-bencong? Oh ini dari Sulaiman ahlinya nih. Ya Pak. Saya pernah dakwah sama bencong, Pak. Nangis-nangis bencongnya. Saya bilang ente nih, Masya Allah. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Isa-isa dia. Bahagia saya. Dia bilang, Ustaz, saya mau hijrah, Ustaz. Tobat saya, Ustaz. Tobat. Gak enak. Terus gimana kamu? Oh ya cepat comeback kepada Allah. Saya mau peluk ragu, Pak. Ragu kita hati-hati Pak. Nanti jangan dia belum tobat beneran kan. Terus gimana? Dari mana dimulai itu? Kamu mulai tobat dari mana? Insya Allah Ustaz besok saya mau berhijab Ustaz katanya. Hah? Oh kurang ajar kamu teh bilang. Langsung tendang aja kepalanya langsung kan kurang matilah kalau gitu. Jadi gitu juga Pak, dakwah itu banyak seninya. Ya. Maka perlu ilmu, dakwah ini juga perlu menyampaikan ilmu ini ada ilmunya juga Pak. Jangan mentang-mentang ente rajin pengajian, rajin banyak ustadz nih sunnah. Terus ente tiba-tiba datang ke anak-anak di jalan, pengamen di jalan, anak pang, dibilang hukum hakam. Nabi itu dakwah 13 tahun di Makkah tak bicara hukum hakam. Nabi hanya bicara la ilaha illallah. Nabi berdakwah di hadapan para pemabuk Pak. Nabi tak usik hobinya. Nabi tak pernah merampas kesenangan sahabat. Yang Nabi lakukan adalah mengganti kesenangan sahabat dengan sesuatu yang lebih nikmat. Apa itu? Agama. Saya dikritik orang di Instagram, Bang Dery ini dakwahnya harus ikut cara Rasulullah dengan kelembutan. Jangan keras-keras. Bang Dery kadang-kadang teriak-teriak dakwahnya keras-keras, demo-demo gitu. Wah ini semua takbir, Allahu Akbar. Apa begitu Bang? Ya ada hikmah. Dia bilang dakwah dengan kelembutan Nabi. Ini salah Pak, sepertinya benar. Rasulullah bukan dakwah dengan kelembutan. Nabi berdakwah dengan hikmah, bil hikmah. Nabi tahu kapan harus lembut. Nabi tahu kapan harus marah. Nabi tahu kapan harus tersenyum. Nabi tahu kapan harus pukul orang. Nabi tahu kapan harus cambuk orang. Waktunya marah, kamu tak marah, kamu keledai kata Nabi. Kata Buya Hamka, kalau agamamu dinistakan, kamu tidak marah, ganti bajumu dengan kain kafan, mati aja kamu. Udah tahu agama dinistakan, azan dinistakan, Al-Quran dinistakan, akhirat dinistakan. Ente bela lagi dia penista agama. Ini Pak kenapa Pak kita nggak boleh harus marah kita Pak. Rasulullah kalau beliau disakiti Nabi nggak marah Pak. Nabi diludahin Nabi nggak marah. Nabi lewat diludahin Yahudi Nabi nggak marah. Besok diludahin Nabi satu hari yang meludahi nggak ada. Nabi tanya kemana orang yang meludahi saya. Begitu akhlak Nabi Pak. Dia sakit ya Rasulullah. Nabi orang pertama yang menjenguk dia. Dikasih lempar batu di Taif berdarah-darah hadirin sekalian. Nabi tak mengadukan kesalahan orang Taif kepada Allah. Nabi justru mengadukan kelemahan diri beliau dan mendoakan hidayah untuk orang Taif. Kalau belum mereka yang terima hidayah, mudah-mudahan anak cucu mereka yang menerima agama ini ya Allah. Kalau diri beliau disakiti Nabi nggak marah, tapi kalau umat Islam disakiti Nabi marah Pak. Seorang wanita sahabiah pergi ke suku Bani Kainunah hendak membeli emas hadirin sekalian. Di toko emas, di pasar emas. Lalu Yahudi dikatakan, hei cantik buka wajahmu. Buka cadarmu cantik. Buka cadarmu. Seorang wanita sahabiah dipermalukan hadirin sekalian. Lalu dia pergi berlari meninggalkan kerumunan Yahudi tadi. Ternyata di kainnya telah diikatkan sebuah tali hadirin mulia. Sehingga tersingkaplah betisnya, terbukalah wajahnya. Menangis sahabiah, seorang sahabat langsung hunus pedangnya, penggal leher Yahudi tadi. Kemudian sahabat tadi dikeroyok sama Yahudi dan dia meninggal dunia. Rasulullah mendengar sahabatnya disakiti, sahabiah disakiti. Nabi kirim ribuan pasukan hancurkan Bani Kainunah. Saya kemarin marah juga Pak. Istri saya dipukul, ditendang orang di Bali Pak, gara-gara pakai cadar. Saya kasih ancaman itu perusahaan bisnya. Dalam waktu 24 jam kau tak serahkan supir dan kenek bis itu, plat mobilnya ini. Kan dicatat, kubakar itu semua. Diserahkan Pak. Saya siap. Kalau saya pernah diludahin ini, enggak marah, enggak biasa aja Pak.
Udah banyak dicaci maki orang, diteriakin teroris macam-macam, biasa aja. Tapi kalau istri diganggu, istri antum diganggu, Pak, antum diam. Mati aja antum. Ya nggak ada gunanya hidup, Pak. Agama dinistakan itu pelecehan kepada pakaian muslimah. Kita di negara Islam, negara mayoritas Islam di Indonesia, jangan main-main dengan hijab. Ini ukhti, saudariku, kalian kalau diganggu orang kasih tahu saya ya, hilang mereka malam ini. Dilan ya. Nggak akan kubiarkan kalian menangis. Cie.